Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi di Honda Arta. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih sebelum nge-review mobil HR-V tipe RS ya ini ya. Sama marketing yang gokil, yang penjualannya juga banyak di sini. Selamat Mulyadi dari Honda Arta. Baik, kali ini kita akan mereview mobil ganteng all new HR-V tipe RS. Ini kita sebut mobil ganteng. Kenapa? Karena rata-rata yang demen sama ini mobil kebanyakan kaum awam. Ya, kaum adam juga banyak suka, dan lagi-lagi nyebutnya si ganteng. Nah, karena ini tipe RS, kita lihat dari grillnya. Bagus ya? Keren banget. Ya, ini grill tipe RS ini khusus banget. Spesialis RS ini grillnya seperti ini. Jadi hanya lihat grillnya aja kita tahu nih tipe RS. Hanya lihat grillnya. Ini di bawahnya ada kayak detik-detik denyut tadi gitu. Nah, itu salah satu ciri khas dari RS untuk HR-V ini. Warna merah ya? Seperti denyut, apa sih namanya kalau di IGD? Denyut nadi ya? Denyut nadi. Ya, warna merah dan ada emblem RS. RS-nya. Siap. Lampunya gimana? Mata sipit. Mata sipit. Ya, kita sebut mata ya, sipit. Udah facelift ya, Mas? Nah, ya. Full LED. Full LED. Ini salah satu yang jadi kesukaan para konsumen kita, matanya sipit. Terus kalau Honda itu kan katanya ada blank spotnya tuh, kalau ada bagian samping. Nah, terima kasih pertanyaannya. Oke. Nah, ini salah satu yang menjawab tadi blind spot. Ya, blind spot. Masih pengen tahu kita blind spot sebelah kiri. Ini kita ada kamera di spion. Ini kita sebut dengan lane watch. namanya lane watch, bukan lane cat ya? Ya, bukan lane cat. Ya, lane cat ya. Ini lane watch. Lane watch ya. Fungsinya apa? Kita nih kalau misalnya nyetir ya, driver sebelah kanannya. Kalau kita pengen tahu kondisi sebelah kiri itu ada apa aja sih gitu, maksudnya apa ada kendaraan lain atau ada hambatan apa gitu, kita kalau misalnya nyalakan sen kiri otomatis apa yang ada di sebelah kiri mobil ini akan terlihat di layar. Untuk all new Honda HR-V dua tipe tertinggi di atas, RS sama SE, ini peleknya udah ring 18 ya? ring 18. Tuh. Dimensinya berapa nih kalau nggak salah sih? 225/50. 225/50 ya? Iya. Single tone ya warnanya ya? Ya, tapi glossy. Glossy, single tone. Ini karena tipe RS, tailgate-nya ini udah elektrik. Elektrik gimana tuh? Elektrik. Jadi dia ada sensor di kaki. Tapi nggak bisa ngebuka kan? Harus bawa kunci. Bawa kunci. Kurang lebih seperti itu. Kita bawa kunci, ada sensor kick sensor di bawah. Nanti dia akan terbuka. Wah, buka sendiri guys. Jadi otomatis ya. Kalau nutupnya gimana? Untuk buka tailgate ada di selain di remote, sensor kaki, ada juga di bagasinya juga ada. Oh, oke. Keren. Dia juga ada. Untuk menutup dan membuka, tadi kan udah membuka nih ya. Ini ada fitur namanya walkway auto close. Walkway auto close. Ya, walkway auto close. Jadi kalau kata orang kalau ditinggalin dia mati sendiri. Nggak mati, dan tutup sendiri. Tutup sendiri. Ini bukan walkway auto dead, bukan. Walkway auto close. Jadi nutup ya, bukan. Jadi kita pergi meninggalkan mobil, membawa kunci, dia akan tertutup dengan secara otomatis. Ini under garnish belakangnya sih keren. Exhaustnya ada dua ya? Oh, exhaust ada dua. Ya. Wah, keren. Turbo loh. Kalau turbo itu pasti kerennya itu pasti ada exhaustnya dua. Ini ciri khas dari Honda HR-V dari yang lama sampai yang all new juga. Untuk pilar handle pintunya itu ada handle pintunya ada di pilar gitu maksudnya. Jadi dipertahanin ya? Dipertahankan. Oh. Jadi terkesan pintunya cuma dua ya. Padahal dia mobil dua baris ya? Ya, ini keadaan kabin kita di all new Honda HR-V RS. Ini ada panoramiknya ya? Ya, di depan kita, oh ya ini panoramik saja ya, dan tidak ada powernya, jadi manual. Oh ya, kita buka tutup sininya. Sistem tarik ya? Ya, sistem tarik. Kemudian source itu kita memilih fitur apa yang akan kita gunakan di head unit, misalnya radio, bluetooth, seperti itu. Ini ada tombol gulir
kita untuk memilih source tadi. Siap. Kalau di sebelah kanannya, Nah, katanya mobil ini ada buat telepon juga ya. Oh, ada Buat mobil telepon ya? buat terima telepon. Kemudian sini juga untuk perpindahan lagu ataupun track. Ini ada tombol home juga. Di sini ada sensor kamera. Ya, kita memanfaatkan ke sensor kamera untuk bekerjanya Honda Sensing, fitur keselamatan dari Honda. Dia ada 5. Ada 5. Ya. Apa aja tuh? Pertama RDM itu ya Road Departure Mitigation. Jadi dengan perangkat kamera di kaca ini dia bisa membaca marka jalan. Untuk RDM itu bekerja di kecepatan 72 km ke atas. Jadi biasa kita buat di jalan tol gitu ya. Jadi kalau misalnya di jalan tol itu kan ada marka jalan tuh yang garis putus-putus, garis lurus aja ya? Lurus gitu. Jadi mobil ini bisa baca itu. Kalau misalnya mobil ini keluar lajur ke kanan, ke kiri ya, ke kiri atau ke kanan, ada notifikasi di odometer bahwa mobil ini sudah keluar lajur. Dan dia juga nggak cuman memberi notifikasi, tapi juga dia mengoreksi. Jadi setirnya seperti bergerak ke kanan atau ke kiri untuk mengoreksi lajur kita. Jadi kembali lagi ke tengah gitu. Oh, siap. Itu RDM. Kemudian ada satu lagi yang kedua, CMBS. CMBS itu singkatan dari Collision Mitigation Braking System. Jadi fitur tersebut mencegah terjadinya benturan atau kecelakaan jika ada potensi tersebut. Dia bekerja ketika begitu mobil ini berjalan, dia udah bekerja CMBS itu. Jadi 5 km ke atas itu dia udah bekerja. Otomatis lah ya? Ya, udah otomatis. Jadi kalau ada potensi tabrakan, dia bisa ngerem sendiri. Tapi sebelum ngerem, dia ngasih notifikasi dulu. Nggak langsung ujuk-ujuk ngerem, gerut gitu. Enggak. Dia bunyi dulu? Ya, bunyi dulu. Tapi karena kita entah lagi ngobrol gitu kan, entah lagi asik merhatiin apa gitu, ternyata si mobil ini membaca di depan tuh ada potensi tabrakan. Siap. Tapi si driver ini cuek aja gitu, dengan kecepatan konstan jalan gitu. Nah, itu dia ada notifikasi. Tapi cuek aja nih orangnya, nggak ngerem, nggak mengurangi kecepatan. Nah, disitulah dia bekerja, dia ngerem sendiri. Jadi jangan kaget tiba-tiba ngerem sendiri gitu. Mobilnya terlalu canggih. Dan jangan khawatir, di belakang, pengguna jalan di belakang akan dikasih sinyal berupa lampu darurat sepersekian detik. Hazardnya bunyi ya? Secara otomatis bekerja. Siap. Itu 2 ya, CMBS ya. Yang ketiga ada LCDN. Ini kayaknya panjang banget ya. LCDN, Lead Car Departure Notification. Yang saya hafalin sih notification aja nih, kayaknya nih lebih gampang. Jadi kalau misalnya kita di lampu merah atau di kemacetan, mobil di depan udah jalan nih, tapi kita masih asik ngobrol. Karena kebagusan audio head kita ngegosip lagi. Iya. Tiba-tiba mobil di depan jalan. Nah, unit ini akan ngasih tahu ke kita berupa notifikasi bahwa mobil di depan sudah berjalan. Keempatnya ada ACC, Adaptive Cruise Control. Yang saya bilang tadi ya. Jadi Adaptive Cruise Control itu bekerja pada kecepatan di atas 30 km per jam. Di atas 30 km? Ya, betul. Jadi ketika mobil ini berjalan di atas 30 km per jam, ACC-nya aktif. Siap. Ya, tapi sebelumnya kita sudah aktifkan. Nah, jadi ACC itu ketika mobil di depan berhenti ataupun dari berhenti jalan, itu kita bisa ikuti. Tapi itu untuk yang kalau misalnya ACC-nya itu udah dilengkapi dengan LSF, Low Speed Follow. Kalau mobil ini HR-V RS belum ada LSF-nya, tapi hanya ACC aja, Adaptive Cruise Control. Nah, yang kelimanya Pak? Yang kelimanya itu AHB. Bukan ya? AHB. Ada ya. Automatic apa tuh? Headbeam. Bukan AHY ya? Bukan AHY. Jadi ketika bekerjanya di malam hari ya. Ketika mobil ini
berpapasan dengan kendaraan lain di depan, ada kendaraan lain di depan, maka secara otomatis lampu jauhnya ganti ke lampu jarak dekat. Oh. Tapi ketika di jalan tidak ada objek ataupun tidak ada kendaraan lain, dia otomatis pakai lampu jauh. Jadi kayak Ya, secara otomatis ya. Terus kalau misalnya kondisi gelap misalnya, udah sore, otomatis lampunya atau kondisi malam atau masuk terowongan, jadi headlamp itu otomatis menyala dengan sendirinya. Siap. Tapi dengan syarat di tuasnya itu Ada auto harus ya? ada di posisi auto. Oh. Punya keren banget nih. Apa tuh? Nama istilahnya electrostatic touch. Jadi kita nggak nyentuh, jadi kayak mau menyentuh tapi gitu. Oh, nggak dipegangin Iya. bisa ya? Nah, cara mati nyalainnya itu enak. Istilahnya electrostatic touch. Dan ruang bawah tanah. Oh, bukan. Ini buat ban serep Ban serepnya. Ini ban serepnya racing ya? full. Oh, racing. Istilahnya full. Jadi serep sama ban yang dipakai sama. Jadi Nggak ada- tidak bedain. Nah, kita tuh dia posisinya bisa jadi 50-50 ya? lantai atau long mode. Long mode ya? Ya, Kalau mau beli mobil ini tuh udah free jasa servis selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi kalau Bapak Ibu yang minat bisa langsung hubungi Pak Slamet. Di kontaknya berapa sih? di 081617 664066. Nanti dicantumin di deskripsi ya, kalau nggak di kolom di bawah ini.